Perkenalkan, nama saya Primus Berlian, NIM 191041416863. Baiklah, saya di sini akan membacakan ringkasan analisis lingkungan bisnis tentang politik privat dan tekanan sosial. Yaitu poin yang pertama ada politik privat dan lingkungan non-pasar. Politik privat dapat membentuk lingkungan non-pasar dan beberapa cara. Pertama, mereka yang memulai politik privat dapat mengidentifikasi isu-isu tentang manajemen mana yang tidak disadari atau belum dipahami sebagai hal-hal yang penting bagi orang lain. Seperti dalam kasus kemungkinan risiko kesehatan dari radiasi telepon seluler. Demikian pula tindakan Greenpeace yang meminta perhatian pada rencana Shell Inggris untuk menenggelamkan platform penyimpanan minyak Brent Spar di Atlantik Utara menimbulkan politik privat yang intens di Eropa meskipun rencana tersebut telah disetujui oleh pemerintah Inggris. Perusahaan minyak sekarang melibatkan pemangku kepentingan dan LSM serta pemerintah dalam pengembangan secara rencana pembuangan anjungan minyak. Isu-isu yang diangkat oleh kelompok-kelompok ini keprihatinan yang mereka ungkapkan mungkin mengarah pada pengelola yang lebih efektif dan bertanggung jawab. Baiklah, poin kedua, evolusi politik privat. Politik privat yang dipimpin oleh aktivis sosial telah berkembang selama beberapa dekade terakhir. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, para aktivis terutama berfokus pada politik publik, mencari undang-undang dan peraturan untuk memaksa perusahaan mengubah praktik mereka. Aktivis sering kecewa dengan lambatnya kemajuan yang dicapai melalui kerja pemerintah, dan beberapa mengadopsi strategi yang berbeda. Mereka memutuskan untuk menantang perusahaan secara langsung untuk memaksa mereka mengubah praktik mereka. Para aktivis beralih ke kampanye perusahaan yang menggunakan taktik korporatif untuk menekan perusahaan target mereka. Kampanye ini ditunjukkan kepada perusahaan yang berperilaku ingin diubah oleh para aktivis. Baiklah, poin ketiga, politik privat yang kooperatif. LSM dengan keahlian mungkin dapat mengadopsi strategi kerjasama. Sebuah LSM dapat membantu perusahaan mengidentifikasi manfaat dan biaya dari perubahan praktik lingkungannya. Seperti dalam kasus EDF bekerja dengan McDonald's untuk mengurangi limbah dan pengemasan di belakang meja. 20 atau memberikan keahlian seperti dalam kasus EDF bekerja dengan BP untuk mengembangkan sistem perdagangan karbon internal. Sebuah LSM juga dapat membantu perusahaan mengembangkan kebijakan eksternal yang sah. 21 misalnya, beberapa LSM bekerja dengan industri kayu as untuk mengembangkan kebijakan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui inisiatif kehutanan berkelanjutan atau SFI. Baiklah, poin keempat, sinergi antara politik privat yang korporatif dan kooperatif. Kebanyakan perusahaan lebih memilih kerjasama daripada konfrontasi ketika menghadapi tekanan sosial politik swasta. Memang, ancaman dari politik swasta yang kooperatif merupakan salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan kerja sama antara perusahaan dan LSM. Artinya, politik pribadi yang kooperatif menciptakan permintaan untuk terlibat dengan aktivis koperasi
dan permintaan itu semakin besar ancamannya. Baiklah, sekian ringkasan dari saya ucapkan terima kasih.